Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah sahabat pecinta Al-Quran, di sini kita akan membahas satu judul yang mana ada hubungan dengan judul video kita sebelumnya, iaitu tentang hamzah wasol. Dalam video itu saya berbicara tentang kaedah umum hamzah wasol. Dan juga pada video tersebut saya ada bagi tahu bahwa di dalam kaedah hamzah wasol itu ada beberapa kalimah dalam Al-Quran yang ada pengecualian. Jadi yang pengecualian itulah yang akan kita bahas pada video kali ini, iaitunya ada salah satu kalimah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Ahqaf ayat 4. Di sini apakah kita akan membacanya u'tuni karena huruf ketiga di sini adalah berbaris dhammah. Kalau ikut kaedah umum maka hamzah ini berbaris dhammah, u'tuni, atau dibaca baris bawah tuni. Jadi sekarang kita akan melihat cara membaca kalimah ini. Kalau kita ingin tahu langsung jawabannya, yaitu dibaca dengan tuni. I dibaca panjang, tu panjang, ni panjang. Nah, kenapa bisa dibaca seperti ini? Apa kaedah yang digunakan? Okey. Bagi kita yang ingin mengetahui proses kenapa kalimah ini dibaca dengan tuni, maka di sini saya akan menyediakan 3 jawaban. Yang pertama, kenapa dibaca dengan tuni? Kenapa hamzah wasol ini? Hamzah wasol ini dibaca panjang, sementara di sini hamzahnya mati. Jawabannya adalah di sini ada hukum mad badal. Apa itu mad badal? Iaitunya pertemuan antara hamzah dengan hamzah sukun. Poinnya pada mad badal ini adalah hamzah dengan hamzah yang sukun. Untuk memahami hukum mad badal ini, kita lihat contoh dalam Al-Quran. Okey, ini contoh mad badal yang dengan waw. Ini hamzah dengan huruf mad waw. Jadi kalau ada hamzah bertemu dengan huruf mad, itu hukumnya mad badal. Di sini dalam surah Al-Waqi'ah, hamzah bertemu dengan ya. Hamzah bertemu dengan huruf mad, maka ini mad badal. Jadi kita bertanya, mana hukum yang dekat dengan tuni tadi, hamzah bertemu hamzah? Di sini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 283, di sini hamzah. Kalau kita baca dari sini, falyu'addil ladzi tumina amanatah. Bagaimana cara kita membaca dari sini? Utumina. Okey, dibaca dengan utumina. Kenapa? Karena di sini ada hukum mad badal. Kembali kita kepada tadi. Jadi tuni, ini kenapa dipanjangkan? Karena di sini ada hukum mad badal, hamzah bertemu hamzah. Itu yang pertama, kenapa hamzah wasol ini dibaca panjang. Tuni. Dan yang kedua, apa asal kalimah sebenarnya daripada kalimah tuni ini? Kalau kita lihat kalimat tuni ini adalah sebenarnya berasal daripada fi'il amar. Fi'il ini kata kerja, amar ni perintah. Ketika kita belajar kaedah bahasa Arab, kalimah ni ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi tuni kalimahnya adalah fi'il, fi'il amar. Jadi dari mana asal kalimah tuni ini? Iaitunya berasal daripada kalimah itu ditambah dengan ya dhamir. Ya dhamir ini artinya adalah saya. Itu ini adalah fi'il. Ya ini adalah ya dhamir. Kaedahnya adalah kalau kalimah fi'il bertemu dengan ya, maka harus ditambah nun. Okey, menjadi ada ni di sini. Ya menjadi ni. Ini dia. Maka dibaca dengan itu ni. Itu tambah ya, dan pada ya ini kita tambah nun. Kenapa seperti itu? Karena kalau seandainya kalimahnya isim,
dan setelahnya itu ada ya dhamir, tidak perlu penambahan. Tapi di sini kalimahnya adalah fi'il, kata kerja, maka ketika setelahnya ada ya mati, maka ya mati itu ditambah dengan huruf nun menjadi itu ni. Itu yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga. Kita tadi sudah bahas i ini mak badal. Ni ini rupanya penambahan daripada apa yang berlaku dalam kaedah bahasa Arab. Sekarang, ikutkan kaedah hamzah wasal. Huruf yang ketiga, kalau baris depan, sepatutnya hamzah ini baris depan. Tapi, kenapa hamzah ini berbaris di bawah? Kita akan lihat. Sebenarnya huruf ketiga ta ini, ta yang berbaris depan ini adalah bukan dhammah asli. Tapi ikutkan kaedah bahasa Arab, ini adalah hasil penyesuaian atau i'lal. Mana kalimahnya? Ini. Kalimah itu tadi, itu sebenarnya berasal daripada kata itiu. Itiu. Jadi ta inilah yang menyebabkan hamzah ini berbaris di bawah. Huruf ta berbaris kasrah atau di bawah yang menyebabkan hamzah wasal ini berbaris di bawah. Jadi karena itulah dibaca dengan ituni. Karena i di sini ada hukum mak badal, ni ini ada kaedah bahasa Arab ni menjadi ni, dan yang menyebabkan hamzah ini berbaris di bawah adalah asal daripada kata itu yang berasal daripada kata itiu. Dengan 3 pertanyaan ini telah kita jawab. Nah, sekarang bagi kita yang suka dengan bahasa Arab ini, di sini saya akan menjelaskan penyesuaian atau i'lal yang terjadi pada kalimah itu ni atau pada kalimah itu menjadi itiu. Saya akan menjelaskan prosesnya. Bagi kita yang suka dengan kaedah bahasa Arab dan yang ingin tahu, mari kita teruskan video ini. Nah, di sini proses i'lal atau penyesuaian. Jadi di sini yang pertama, tadi kalimahnya itu, asal kalimahnya adalah itiu. Kaedahnya adalah kalau ada ya yang berbaris di depan, sebelumnya ada berbaris kasroh, maka baris ya ini ditukar menjadi baris sukun atau mati. Jadi ini fahaman kita, tanda bulat ini adalah tanda baris sukun ya atau mati. Karena hanya ini yang ada dalam laptop saya untuk menjadikan baris mati. Sebenarnya baris mati ini dalam bentuk koma. Tapi di sini kita pahami yang bulat ini adalah baris mati. Jadi ia yang baris depan ini kalau ada sebelumnya berbaris kasrah atau di bawah, maka ia harus berbaris mati. Yang kedua, ketika ya tadi sudah berbaris mati, dan di sini ada yang berdekatan, ada ya mati dengan waw mati yang berdekatan, yang mana ya waw ini adalah huruf ilat dalam kaedah bahasa Arabnya. Kalau di dalam istilah ilmu tajwid, bolehlah kita panggil dengan huruf mat, alif waw ya. Jadi huruf ilat ini alif waw ya. Jadi di sini ada 2 huruf ilat, ya dengan waw sama-sama mati, sama-sama berbaris sukun. Jadi sesuai dengan kaedah, huruf yang pertama ya mesti dibuang, harus dibuang. Kenapa? Karena dalam huruf waw ini tersimpan sebuah makna, yaitunya kata ganti kamu, antum, kamu. Oke, waw ini memang tidak boleh dihilangkan, karena nanti kalau dihilangkan boleh merubah makna. Jadi yang kita hilangkan adalah ya menjadi seperti ini, itiu. Setelah itu, yang ketiga, setelah tadi itiu ini, di sini ada huruf ta yang berbaris di bawah, sedangkan waw ada berbaris mati. Menurut kaedahnya, baris ta ini harus disesuaikan dengan huruf waw. Baris yang sesuai dengan huruf waw adalah baris depan, menjadi itu. Oke, inilah hasil penyesuaian daripada kalimah itu, yang mana asalnya adalah itiu, berubah menjadi seperti ini, ianya berbaris mati daripada baris dhammah. Ketika ada ya berbaris mati, ada 2 huruf ilat yang berdekatan, maka dibuang salah satu, yaitunya ya. Kenapa tidak waw? Karena ada tersimpan kata-kata antum, kamu di sini. Dan ini kalimah itiu perubahannya,
Karena baris ta ini tidak sinkron, tidak sesuai dengan huruf waw, maka ta ini dirubah menjadi baris depan. Jadi, apakah masih ada fi'il amr yang lain di dalam Al-Quran? Masih ada. Iaitunya kalimah iqdu dengan imshu. Iqdu ini sama asalnya daripada iqdiyu, menjadi seperti ini, ya-nya mati. Setelahnya itu ya-nya dibuang dan menjadi iqdu. Imshu pun sama, imshiu, ya-nya berbaris mati. Setelah itu ya-nya dibuang, maka dibaca dengan imshu, mengikut kesesuaian huruf waw. Jadi inilah sahabat pecinta Al-Quran, kalimah ini dibaca dengan ituni. Kita sudah bicara prosesnya kenapa dan kalimah perubahannya bagaimana. Jadi ketika kita nanti membaca surah Al-Ahqaf ayat 4 ini dibaca dengan ituni. Kalau seandainya kita ibtidak atau memulai bacaan dari sini, ituni bi kitabim. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya dapat pula memberikan manfaat kepada sahabat kita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.